Lalu kemudian apa hikmah yang diinginkan Allah di balik semua itu? Di balik semua itu ada ujian yang belum diberikan Allah. Ada orang diuji kakinya untuk ke masjid, lulus. Diuji tangannya untuk bersedekah mengusap kepala anak yatim, lulus. Diuji mulutnya, lisannya untuk membaca Al-Quran malam Jumat, baca tahajud, malam surat Al-Kahfi, tiap malam baca surat Yasin, lulus. Diuji kepalanya untuk berfikir, lulus. Diuji telinganya untuk mendengar tausiah, lulus. Tapi ada satu ujian yang belum. Ujian kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu ujiannya berat, diberikan Allah balasannya bighairi hisab. Tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Unlimited, tanpa batas. Itulah yang dijanjikan Allah untuk mereka yang sabar. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Bagaimana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir ketetapan Allah. Ketika kita ridha menerimanya, disitulah Allah meridhai kita. Level yang paling tinggi adalah sahabat Nabi yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang dulu masuk Islam. Minal muhajirin. Sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar. Orang ansar yang ada di Madinah menolong, membantu Rasulullah SAW. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap subuh berkata minta ridha, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapi belum tentu kita diridhai Allah. Maka ada orang yang diridhai Allah. Siapa itu? Orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji Allah sabar. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan saja begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu kita sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang diinginkan Allah. Kita disuruh bersedekah karena mau diinginkan balasannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir satu cabang ada 100. Allah suruh kita bangun masjid karena dia mau ngasih. Man bana masjidan bana mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Ada perintah namanya haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Tapi orang yang sabar tidak disebutkan Allah balasannya. Apa tujuannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. A'adatul ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang sabar itu. Mala ayunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, belum pernah terlintas terbetik di pikiran. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping semua itu, musibah juga menjadi perenungan tadabbur. Karena ada ayat lain mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu ketika azab itu datang, dia tidak menimpa orang yang zalim, pelaku dosa saja. Jadi kalau ada orang mengatakan yang mabuk saya, yang berzina saya, yang minum khamar saya, yang pakai sabu saya, apa urusan kamu? Rumah-rumah saya, uang-uang saya. Memang betul, uang-uang kamu, dosa-dosa kamu, yang mabuk kamu, di rumah kamu. Tapi kalau azab Allah itu datang, saya kena juga. Karena ayatnya umum. Wattaqu, takutlah kamu fitnatan, azab, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja. Tsunami itu kalau datang, dia tidak melihat rumah yang pecandu narkoba, pakai ganja, yang mabuk, yang sakau, yang zina, LGBT, tidak. Semuanya rata. Lalu bagaimana di hadapan Allah SWT? Yang pelaku dosa belum sempat bertobat, mati su'ul khatimah. Orang yang pelaku amal soleh sempat bertobat, maka dia, kalau dia kena
penyakit wabah, al-mabtunu syahid, tenggelam juga syahid, tertimpa reruntuhan juga syahid. Dengan syarat dia orang baik, berniat baik, mencari nafkah, terkena, maka sesungguhnya ada balasan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping musibah ini ada hikmah-hikmah, tapi ada juga satu peringatan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Tsumma tad'unahu, lalu kamu angkat tangan minta kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang buat maksiat, diam. Ada orang yang berzina, diam. Ada orang yang makan riba, diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya dia dikhawatirkan ketika azab itu turun. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Kalau tidak kita lakukan nahi mungkar ini, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu angkat tangan berdoa, ya Rab, angkat. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang introspeksi diri juga buat kita bersama. Adapun kawan-kawan sahabat jamaah dimanapun berada, ini kesempatan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya selama saudaranya itu mau menolong saudaranya. Jadi kita tolong saudara kita yang ada terkena musibah, bil khusus yang ada di Cianjur, dimanapun berada, supaya kita support sesuai kemampuan kita. Pilih lembaga yang amanah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita masing-masing. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Saudara kita yang masih belum dapat tempat tinggal, makanannya, pakaiannya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sebagai umat, tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita bisa melewati ini semua insya Allah.